Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama MWP Project. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara bikin stop lamp lazy Vario 160 ya kawan-kawan. Ini nanti saya akan buat ya model yang RGB ya, yang pakai DMX yang ada 120 mode. Untuk bahan-bahannya mungkin yang pertama ini ada mika smoke ya, mika smoke saya yang smoke buat Vario 160, sama ini sudah ada housingnya ya. Kemudian sini ada modul modul DMX nya ya kawan-kawan. Kemudian lampu LED ya, ini lampu LED-nya menggunakan yang kalau tidak salah WS 212B katanya, yang 5 volt. Yang 5 volt ini yang outputnya sudah output 5 volt ya, jadi nggak usah pakai stop dan lagi. Kemudian akrilik ya kawan-kawan. Itu saja sih, mungkin nanti ada tambahan relay sama sama modul dim ya, yang buat nanti akan buat yang di bawahnya tuh nanti akan bleach gitu, berkedip. Mungkin itu aja sih bahan-bahannya. Oke, untuk langkah yang pertama mungkin kita membuat malanya dulu ya, nanti yang buat di akrilik, buat cetakan malnya, buat bikin motifnya. Untuk malanya saya sudah bikin, sudah mungkin di skip aja untuk pembuatan malanya kawan-kawan. Ini yang saya sudah jadi ukur-ukur, dapatnya seperti ini kawan-kawan ya malanya. Ini kita masukkan saja di sini, kita dorong. Ini saya menggunakan kardus ya kawan-kawan malanya biar mempermudah. Oke, ini jadinya seperti ini kawan. Ini mal yang sudah saya buang ya, saya bikin maksudnya, saya bikin. Jadinya mungkin seperti ini namanya. Untuk langkah berikutnya mungkin kita di pola yang kita masuk, jadi kita mal atau kita di lukisan gambar ya kawan-kawan ya, di akrilik, kemudian kita potong. Oke, let's go, kita lanjut untuk pemotongannya.
Oke kawan-kawan, ini akrilik yang kita sudah potong tadi ya. Ini kita potong jadi seperti ini. Untuk langkah berikutnya, saya akan memanaskan akrilik ini supaya bisa gampang untuk masuk ke dalam ikannya kawan-kawan. Untuk memanaskannya bebas ya, mau pakai hair dryer atau hot gun atau korek api pun bisa kawan-kawan ya. Di sini saya akan menggunakan hot gun kawan-kawan ya untuk memanaskannya. Oke, kita let's go untuk lanjut untuk penekukan akrilnya. Ini kita panaskan supaya agak panas ya, supaya meleleh, supaya mudah ditekuknya kawan-kawan. Kalau tidak meleleh itu nantinya kalau ditekuk nanti akan potong patah. Dipanaskan secara panas-panasnya. Memudahkan kan ya kalau kita dipanaskan. Kita kalau sudah pas kita tahan dulu, menunggu agak dingin ya kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan ya caranya. Kelihatan. Oke. Tunggu nekuknya seperti kawan-kawan ya. Oke kawan, ini tadi akrilik yang kita sudah panaskan dan kita sudah ukur ke sini pas ya pemikannya kawan-kawan ya. Ini untuk motif saya sudah memakai motif yang sudah jadi aja kawan-kawan ya, supaya mempersingkat, mempercepat lah. Bisa pakai yang barangkali mau manual, tapi kalau motif yang manual kawan-kawan pas posisi waktu ini waktu belum ditekuk
masih akrilik seperti ini lempeng, bisa digambar atau tinggal di pola sesuka hati kawan-kawan motifnya seperti apa ya. Nanti ketika sudah jadi motifnya kan nanti tinggal panaskan, kita masukkan seperti tadi. Oke, ini motifnya saya sudah jadi, yang langsung jadi aja motifnya kawan-kawannya. Kalau malas untuk membuatnya, di stiker di toko online pun mungkin banyak ya, di toko-toko online untuk motif-motif yang seperti ini. Nanti tinggal sesuka hati kawan-kawan aja mau pakai motifnya seperti apa. Untuk saya motifnya seperti ini kawan-kawan ya. Oke, untuk langkah berikutnya mungkin kita akan membuat sekatnya kawan-kawan ya. Kita nambah dari depan sepertinya. Oke, untuk langkah berikutnya mungkin kita pembuatan sekatnya. Untuk membuat sekatnya kita biasa di sini menggunakan PVC kawan ya. Ini PVC yang kita sudah belah, nanti kita tinggal panaskan saja di kompor, terus kita ditindih supaya nanti hasilnya tuh rata atau lempeng ya kawan-kawan. Nanti kita tinggal potong sesuai ukuran lampu LED-nya aja, sekitar mungkin 1 sentian lah atau 2 senti. Nah, kita potong berapa biji, nanti kita bikin sekatnya. Oke kawan-kawan, oke kita let's go. Oke, ini tadi PVC atau paralon yang kita sudah panaskan, terus kita lempengkan ya kawan-kawan. Untuk langkah berikutnya kita akan membuat apa namanya ini, sekat. Buat sekat ininya ya. Ini buat sekatnya saya menggunakan PVC atau paralon ya. Untuk ukuran ya mungkin sekitar 1,5 cm kurangan kawan. Kita ukur dulu sebelum kita potong. Oke. 1 2 3 4 5, kita butuh 6 aja kawan-kawan. Oke, ini kita sudah menggaris. Sekarang kita tinggal potong. Kita menggunakan cutter, gerinda ataupun ya alat lainnya yang penting kita bisa motong ini. Oke, kita let's go. Nah, ini tadi pipis yang sudah kita potong kawan-kawan, yang membuat sekat. Jadinya seperti ini. Ini buat sekat sudah jadi. Langkah berikutnya kita tinggal membuat sekatnya. Oke. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan ya. Ini akrilik yang kita sudah kasih pola dan kasih sekatnya. Mohon maaf ya untuk pemasangan sekat, mungkin saya skip, lumayan lama ya. Ini untuk mempercepat durasi aja ya, karena kalau kelamaan nanti tidak kuat memorinya. Jadi mau maafkan ya. Untuk pemasangan sekat ya, mungkin untuk cara melengkungnya gini di video sebelumnya sudah ada kok kawan, tinggal lihat aja di video sebelumnya bagian cara pemasangan sekatnya dan bagaimana cara yang sekat yang melengkung seperti ini. Oke. Jadinya seperti ini kawan-kawan ya. Ini dia penampakan yang sudah kita buat sekat.
Langkah berikutnya kita tinggal pasang lampu LED-nya di sini. Oke. Untuk pemasangan lampu LED-nya kita let's go. Oke kawan-kawan, ini penampakan sudah dipasang lampu LED seperti ini ya. Ini sih untuk pemasangan lampu LED mungkin saya tidak sempat di video ya kawan-kawan, untuk mempersingkat saja. Untuk pemasangan lampu LED itu seperti ini kawan-kawannya. Ini lampu LED strip USB 212B yang 5 volt ya kawan-kawan. Nah di sini sudah ada lampu LED strip yang 2835 yang warna putih, dan sini yang bawahnya lampu LED strip yang 2835 warna merah ya. Nanti kalau ketika direm ini kan akan mode kedip ya, nanti ketika direm dia akan jadi merah. Jadi sini akan pakai double double lampu. Nah ini untuk pemasangan soketnya seperti ini ya. Nanti kan ini penjelasan sedikit, nanti di sini kan lampu LED itu lampu LED yang ininya USB 21B kan nanti ada 3 jalur kalau nggak salah, positif, data sama negatif ya. Nah ini sudah dibikin seperti ini ya. Nah ini udah, kita tinggal ditutup saja pakai lakban aluminium foil ya kawan-kawan. Nah untuk seperti ini. Nah nanti tinggal colok saja. Nah, serapi mungkin ya kalau bisa kawan-kawan ya. Nah ini modul modul DMX nya kawan-kawan ya. Nah ini saya jelaskan sedikit saja kawan-kawannya. Nah ini untuk modul DMX nya kan ya, ini bagian input. Nah ini yang output. Ini outputnya kan di sini sudah ada tulisannya outputnya kawan-kawannya. Nah, bentar. Nah sini ground, ini data, ini plus 5 voltnya. Ini ada 2 jalur. Nah di sini tadi kan udah ada 2 jalur lampu LED-nya. Untuk untuk bagian inputnya, yang ini tuh kan, yang ini tuh ground ya atau negatif atau masa. Yang ini sama itu yang dua tuh yang sen kanan kiri. Ini kenapa saya nggak dipakai, mungkin ini karena nggak lampu jalur saya tidak dipakai kawan-kawannya. Untuk yang ini, yang sebelah sini tuh yang kabel biru ini tuh rem. Nah rem. Terus yang ini tuh kalau dipakai buat di modul, kalau dipakai di mobil bagasi itu, kalau pasang di lampu belakang itu buat jalur mundur yang ini ya. Biasanya kalau di lampu alis, kalau ini nggak dipakai kawan-kawannya, atau di modul LED itu ini nggak dipakai. Nah yang pojok sebelahnya warna merah itu positif. Positif kawan-kawannya, ini positifnya. Ini positif dari input ya, jadi saya cuma pakai 3 kabel aja. Ini positif, ini yang biru rem, yang ini ground atau masa atau negatif ya. Ini outputnya. Nanti outputnya tinggal nyesuaiin aja yang di situ ya. Nanti insya Allah untuk penjelasan skema perkabelan yang buat lampu pakai mode DMX, nanti next video saya akan buatkan yang kawan-kawannya. Ini buat mempersingkat saja ya kawan-kawan. Nah, ini kita tinggal dipasang aja nanti ke ada box. Oke, untuk langkah berikutnya mungkin nanti kita akan ditutup menggunakan lakban aluminium foil kawan-kawan ya. Setelah itu mungkin kita tinggal pilok saja ini ya, dengan warna hitam top. Oke, kita let's go. Oke kawan-kawan, ini sudah dipasang lakban aluminium foil, dan ini sudah saya rakit juga ya untuk perkabelan sama relaynya. Mohon maaf untuk skema pemasangan perkabelannya tidak saya video. Mungkin insyaallah next video ya saya jelaskan
bagaimana skema perkabelan yang buat modul yang RGB DMX ini. Soalnya kalau kalau dijelaskan langsung mungkin rada lama ya kawan-kawan. Mungkin mempersingkat aja. Nanti next video saya akan masih tahu tutorial bagian cara pemasangan perkabelannya kawan-kawannya untuk lengkapnya relay sama modul sama soket-soket segala kawan-kawan. Terutama mungkin serapi mungkin kawan-kawan sebisa ya. Seperti ini kawan-kawan. Untuk langkah berikutnya mungkin ini tinggal kita pilok saja kawan-kawan ya. Ya pilok barang sama itu kita ada pesanan, buat pesanan ini kita pilok kawan-kawannya. Oke, untuk kasihnya kita let's go. Oke kawan-kawan, ini dia penampakan setelah kita sudah pilok kawan-kawannya. Cakep. Oke, penampakan seperti ini kawan-kawannya. Untuk tadi pas waktu milok dan sama penyopotan motifnya saya nggak video skip aja, mungkin teman-teman juga semuanya sudah bisa untuk bagian milok mah. Penampakan seperti ini kawan-kawannya. Oke, sudah rapi just. Sekarang untuk kita pengetesannya kawan-kawannya. Sini sudah ada modulnya seperti ini nih, sudah saya rakit kawan-kawannya. Insya Allah nanti next video saya akan kasih kasih skemanya ya, skema untuk pemasangan perkabelannya biar lebih jelas gitu ya kawan-kawan ya. Seperti video-video sebelumnya kan itu yang mode lazynya satu mode ini kan pakai pakai modul RGB ya. Jadi nanti kan ini posisi pas jalan tuh ini dia akan merah mohon maaf, ini akan warna putih. Jadi putihnya tuh berkedip ya kawan-kawan, tapi ketika pas direm ini nanti akan berubah di warna merah yang ini tuh. Kan sini sudah ada modulnya pemasangan, ini sudah ada relay saya pasang di sini kawan-kawan ya. Oke, nanti next video saya akan jelas untuk bagian perkabelannya supaya jelaskan kawannya. Oke, sekarang kita akan mencobanya atau mengetesnya kawan-kawan ya. Ini tinggal sudah kita tinggal pasang-pasang aja, colok-colok kawan-kawan ya. Oke. Sepertinya kita ganjel pakai apa ya kawan-kawannya supaya lebih enak. Coba kita ganjel pakai slot pasnya ya. Masih kurang apa. Nah, oke, tinggal kita sekarang ngetes kawan-kawan. Kita redupkan dulu. Nah, oke, kita tes. Untuk welcome-nya seperti itu kawan-kawan ya. Nah, mantap. Oke. Ketika posisi direm seperti ini kawan-kawan ya. Rem dia akan merah semua. Oke. Oke, mantap kawan-kawan. Ketika direm oke. Jadi seperti itu kawan-kawannya. Oke, untuk
eh, apa tutorial cara membuat stop line lazy Vario 160 cukup sampai di sini aja kawan-kawan. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang memaafkan kawan, mari kita juga masih sama-sama belajar. Untuk bagian yang kurang paham tinggal komen saja kawan-kawan. Insya Allah kalau saya sempat nanti saya akan membantu menjawabkan kawan. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya kawan-kawan, supaya channel kami semakin berkembang dan semakin bermanfaat membagikan tutorial yang lainnya. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.